Alhamdulillah, bersyukur sekali, bahagia malam hari ini semuanya teman-teman karena akan panen raya mengambil energi langitan ya, yang berlipat-lipat dengan cara mendownload ilmu magnet rezeki dan sekaligus ya ada di bimbingan Arta. Ini keren banget teman-teman karena dilatih untuk praktek dan ini tidak diketemukan ya, mohon maafnya, di pelatihan-pelatihan yang lain ya, baik itu di magnet rezeki ya, maksudnya saya sih mengunggulkan produk sendiri gitu ya, maupun di pelatihan-pelatihan yang lain juga ya, karena saya juga belajar ya di NLP, di lain-lainnya CHT kayak gitu ya, itu enggak dibimbing powerful seperti ini digandeng gitu ya, enggak, tapi benar-benar teman-teman tuh harus bersyukur sampai amalan tahajudnya itu juga diberikan rutin gitu ya. Nah, kendalanya misalnya ya yang ada di wilayah Indonesia Timur gitu ya. Nah, itu mungkin sudah siang dulu gitu ya, udah selisih 1 jam kan ya. Nah, memakai broadcast yang kemarin dulu gitu ya, karena saya alarmnya itu tak bunyikan sekitaran 2:30 gitu kan, 2:30, kemudian saya harus ada ambil nafas dulu ya, kemudian saya LUP dulu gitu kan ya, karena pada waktu setelah tidur itu kita kemudian baca hamdalah, baca doa setelah tidur ya, doa pada waktu bangun tidur, lalu kita adakan ini ya, sadar nafas 5 menit, lalu nanti kita ada LOP gitu, powerful sekali teman-teman ya. Nah, itu harus dikerjakan gitu kan saya. Makanya akhirnya mungkin ya untuk share tahajudnya itu sampai jam 3 jam 3 lebih gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa pakai yang broadcast kemarin dulu. Nah, nanti setelah saya muncul, teman-teman tinggal baca, kan ada kajian-kajiannya ya untuk yang tahajud time itu kan ya. Nah, itu dibaca teman-teman karena menambah data baik ya, database baik ya ada di pikiran teman-teman semua, yang itu juga memberikan kontribusi yang positif untuk prakteknya teman-teman di keseharian. Bayangkan pagi hari teman-teman sudah dimodali ya, sudah diberikan ada materi-materi yang plus 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 ya, jadi itu udah luar biasa banget. Maka jangan lewatkan momen itu gitu kan. Teman-teman sudah bergabung ada di grup ya, kemudian sudah berdonasi ya, kemudian juga sudah meluangkan tenaga, energi, waktu dan lain-lain. Ayo pergunakan sarana itu karena kami ingin teman-teman semua itu ajaib. Lalu nanti keajaiban teman-teman jangan untuk sendiri, diceritakan teman-teman ke yang lain gitu ya. Jadi diceritakan, kemudian nanti mereka agar tertarik gitu, karena sebenarnya banyak sekali dari sekitaran kita yang mengalami ketidakmudahan, dan ilmu magnet rezeki itu sangat cocok sekali untuk menangani berbagai persoalan. Contoh persoalan kesehatan, persoalan rumah tangga, persoalan finansial, persoalan misalnya belum dapat jodoh, persoalan mungkin belum juga punya momongan. Itu mudah sekali teman-teman pakai ilmu magnet rezeki, dan di Arta MR ini spesial ya, dibimbing prakteknya sampai cara LOP, kemudian cara TSL-nya seperti apa, kemudian membersihkan ada luka batinnya, menyembuhkan luka batinnya, itu juga diajari, dibersamai. Masya Allah, harusnya ini teman-teman semua dikerjakan ya amalannya, baik juga pada saat kita Zoom seperti ini tatap muka bersama, yang tentu energinya berlipat-lipat ya, karena dari lintas daerah kita kumpul bareng-bareng membaca Al-Quran bersama. Nah, itu juga sangat powerful, maka juga harus diikuti. Semua ada di grup privat terapi itu kan ada hampir 100 ya. Ayo kita untuk semua bersama-sama nih masuk di Zoom gitu ya, bacaannya nanti perlipatan menjadi 100 kali gitu teman-teman. Wah, powerful sekali ya teman-teman. Nah, itu harapan-harapan dari saya, karena pada waktu kita semua gabung aktif ya, gabung aktif dalam belajar, maka kebaikan itu ya dirasakan semuanya gitu ya. Semua yang aktif di situ tuh merasakan semua gitu. Bukan hanya mentornya, tetapi teman-teman yang ikut bergabung di situ, bagikan ada panen nih ya, ada panen padi yang sangat banyak sekali, ikut dapat gitu. Siapa yang kapasitasnya besar, lebar gitu ya, ya itu yang akan dapat banyak teman-teman semua ya. Nah, kapasitas besar itu adalah dari diasah,
dan kemudian dari kita mau menyiraminya, yaitu dengan sedekah, dengan aneka berbagi yang kita kerjakan di keseharian kita, berbagi tenaga, berbagi kesempatan, berbagi juga ada materinya, nah berbagi ada ilmu dan lain-lain. Nah ini yang perlu kita nanti bisa viralkan ya ke teman-teman agar bisa membantu program Gurunda menciptakan ada 2 juta pengamal magnet rezeki yang kafah, yang akhirnya bisa membantu negara kita teman-teman, karena getarannya dari energi positif dari orang-orang yang berlatih magnet rezeki secara kafah, secara rutin gitu ya. Nah maka nanti membentuk ada Maharisi efek. Maharisi efek ini tak sengaja nanti ternyata yang terkena 200 meter ya dari teman-teman berdiri gitu ya, itu terkena tuh vibrasinya, vibrasi positifnya gitu. Alhamdulillah enggak 200 meter saja, kalau rutin nanti akhirnya nanti bisa menjadi 2000 meter gitu kan menjadi 20.000 meter. Wah Masya Allah, karena jamaahnya semakin banyak gitu ya. Alhamdulillah, sambutlah salam yang terbaik dahulu teman-teman semua dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya keren ya yang Bunda Rosnida. Ya, kalau teman-teman semua mendengarkan suara saya jelas apa tidak? Jelas. Oh jelas. Jelas. Alhamdulillah ya. Jelas. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sofri sodri wa yassirli amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amin. Sekali mengecek semangat teman-teman semua, bagaimana kasih untuk semangat teman-teman semua di pagi hari ini. Kenapa ngomong pagi? Karena biar semangat selalu ya teman-teman semua, vibrasi dan juga frekuensi energinya. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Ajaib. Untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Gimana agar kita ajaib? Bersenang-senang. Apapun yang terjadi. Wow, keren. Untuk apa ilmu MR dipelajari? Dipraktekkan. Siap praktek teman-teman. Ya. Makanya malam ini nanti kita akan praktek ya, praktek bersama-sama meluruhkan ya. Emang yakin bisa? Oh iya deh. Emang yakin bisa. Allah ya, Akbar. Yakin bisa. Allah Akbar. Allah Akbar. Lo tangannya dulu. Jadi untuk KPM kita ini ya harus gemuruh gitu ya. Harus bahagia ya, karena pada waktu bahagia nanti materi-materi yang akan kita dengarkan, yang akan kita pelajari, yang akan kita download nih energinya nanti mudah sekali ya terdownload, terambil ya ke kuantum kita ya melalui pendengaran lain-lain ya, akhirnya mudah praktek ya. Alhamdulillah ya, kita berdoa dulu kepada Allah, semoga kita dimudahkan dalam proses belajar mengajar ini dan kemudian diberikan kepemahaman yang lebih baik lagi, lebih luas lagi. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ya. Nah teman-teman semua, kita tuh pengen sekali kalau LOP kita atau doa-doa kita banyak ya, bahkan pengennya sadet-sanyet gitu ya, pengen semua dikabul gitu ya. Tetapi ternyata rahasianya di sini teman-teman, kalau LOP kita semuanya terkabul, terpenuhi dengan mudah, maka kehidupan menjadi tidak seimbang teman-teman. Coba semuanya kaya raya gitu ya, nggak ada orang yang tidak kaya, nanti akhirnya nggak ada yang jadi karyawan gitu kan ya. Nah nggak seimbang teman-teman ya kan, maka ngantri gitu teman-teman ya, kita mau ngantri ya, kapan nih doa mau dikabul, udah kita TSL aja, kita bahagia saja gitu ya. Nah ada 4 nih teman-teman, 4 file ya, 4 poin yang saat doa-doa kita, LOP kita belum terkabul, kita itu membutuhkan 4 poin ini teman-teman. Untuk apa? Untuk bisa menjaga energi bahagia tanpa syarat kita itu di atas rata-rata. Apakah itu yang pertama nih ya, saya opening dulu sebelum Bunda Pita nanti memberikan materinya ya, bagaimana cara tawakal, hijrah dan keutamaan berbuat baik. Agar apa? Inilah cara Allah nanti bisa menaikkan derajat kita gitu ya. Nah teman-teman, 4 poin itu apa aja agar kita nanti bisa tegar nih, bisa semangat terus ya, bisa untuk selalu rutin tetap untuk bisa belajar ya, belajar magnet rezeki, kemudian
kemudian juga kita melakukan LOP juga langsung TSL, enggak apa-apa nih, karena pada waktu LOP itu sendiri bismillah kan itu sudah berpahala ya, karena bermohon kepada Allah. Nah, 4 hal itu yaitu adalah satu, keyakinan. Kita yakin bahwa doa kita, LOP kita itu akan terkabul, akan tercapai, teman-teman. Keyakinan itulah nanti akan semakin mendorong terus gitu ya. Mohon izin, telepon saya masih lepas atau ada yang lain ya? Oh ya ya, sebentar. Bunda Irniati ya, mohon izinnya ya, Bunda Irniati untuk bisa di-unmute saya biar bisa fokus. Kita yakin ya, yakin nanti akan terkabul gitu kan. Dengan apa? Selalu melayangkan gitu ya, selalu untuk memproyeksikan asumsi-asumsi baik gitu. Asumsi baik bagaimana nih? Contoh misalnya keadaan saya penjualan masih menurun gitu kan. Nah, asumsinya bagaimana? Asumsinya segera resi nanti mengalir banyak, segera berdatangan resi-resinya, segera datang pembelinya gitu, teman-teman ya. Uang berdatangan kepadaku dengan mudah. Tapping dikerjakan teman-teman, yang kemarin saya sudah sampaikan itu bentuk yakin teman-teman ya. Nggak berfokus kepada yang kurang gitu ya, nggak berfokus kepada yang belum direalisasi, tetapi fokusnya kepada nanti yang akan diberikan Allah itu apa, itu yang kita fokuskan, atau keajaiban atau juga yang maunah yang sudah diberikan, itu yang kita fokuskan. Alhamdulillah, iya kok saya asetnya sekian misalnya, oh ya alhamdulillah saya kemarin ajaib kok ini, kayak gitu kan. Itu diingat-ingat sebagai bahan bakar kita agar bahagianya tetap di atas rata-rata. Lalu yang kedua teman-teman, kepasrahan kita untuk bisa berserah pada proses kehidupan. Inilah proses teman-teman. Saat kita mengajukan proposal, mengajukan doa, mengajukan ada isi doa kita, mengajukan isi LOP kita, kan tentunya di sana mungkin bisa jadi ada banyak proposal ya. Memang si Allah itu luar biasa tanpa batas ya, kemudian juga maha kasih gitu ya. Tetapi kan juga melihat bagaimana kepantasan untuk kita bisa direalisasinya tuh kapan gitu. Maka kita untuk bisa berserah aja, TSL aja, prosesnya itu bagaimana. Mungkin ini menguji kesabaran kita gitu kan ya. Nah yang ketiga, akhirnya kesabaran kita kepada waktu, bahwa nanti sang waktulah yang akan menyediakan gitu kan. Sang waktulah nanti yang akan merealitakan apa saja LOP kita dengan tepat. Saatnya yang tepat kapan akan direalisasi, sudah kita sabari aja gitu kan. Karena di situ sudah TSL, tugas kita berbahagia menjalani kehidupan ini ya. Lalu yang keempat, kita harus bisa ikhlas dan bersyukur menerima apapun yang datang sebagai hasil dari doa kita. Mungkin ya doa kita itu C gitu ya, tetapi kemudian direalisasi dulu yang A, yang B gitu ya. Karena bisa jadi apa yang kita panjatkan belum tentu sesuai yang kita butuhkan gitu teman-teman. Jadi contoh saat itu saya memohon ya, saya belajar magnet rezeki itu sebenarnya saya ingin mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya ingin mendapatkan bahagia di dalam keluarga. Ternyata saya diberikan ada kesehatan dulu ya, di dalam tubuh gitu. Ya saya terima alhamdulillah, padahal saya pengennya bahagia di keluarga gitu ya. Saya agar enggak mau keluar yang apa namanya, enggak mau pulang kayak gitu ya. Rasanya kok pengen pergi kemana enggak mau pulang gitu kan. Saya pengen tuh adem di rumah gitu kan. Tetapi ternyata yang dikabul itu sehat dulu teman-teman. Alhamdulillah, itulah teman-teman semua ya. Jadi Allah itu maha tahu kita itu butuhnya yang mana dulu. Jadi jangan suka mengatur Allah. Ya Allah bukan pengennya ini, kenapa itu yang dikabul? Jangan gitu ya. Jadi kita untuk tetap jaga rasa syukur yang besar di dalam diri kita. Nah nanti akhirnya Allah akan tambahkan kenikmatan yang lainnya. Ya, pada waktu kita bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Itu ya teman-teman semua, ini openingnya. Dan bagaimana cara kita tawakal, kemudian kita bisa hijrah ya, untuk bisa mendapatkan keutamaan dari perbuatan-perbuatan baik kita, agar apa nih, Allah nanti bisa menaikkan derajat kita
Nah, teman-teman semua, bagaimanakah itu penjelasannya? Ya, kita sambut ya beliau yang luar biasa, Bunda Pita Nareswari Danu Indah. Silakan Bunda Pita, tepuk tangannya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, barakallah Bunda Susan. Openingnya dahsyat, luar biasa. Dahsyat, ya teman-teman. Selamat. Oke, silakan Bunda. Iya, biar up dulu, biar semangat dulu gitu kan. Alhamdulillah. Apa Ya. silakan. Teman-teman mesti bertanya-tanya, kenapa kok saya yang muncul lagi untuk materi gitu. Enggak apa-apa, kita Apa-apa. Jadi gini, kan Bunda Susan minta waktu jeda gitu ya, Bunda. Saya jelaskan dulu ya, Mbak, teman-teman ya Bunda Susan. Ya. Ya, memang. Bunda Susan ini masih ada banyak kegiatan offline-nya, jadi menghemat energi. Bersamai ya di Riyadhah Al-Fatihahnya, nanti sesi tanya jawabnya ya sama aja, insya Allah. Sama. Ampun ajaibnya. Enggak apa-apa, tenang Bunda, tenang. Saya masih Oke. bersama-sama. Betul sekali Bunda Susan. Oke. Teman-teman yang berbahagia, sebelum saya mulai, saya izin menyapa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih sudah hadir pada malam ini. Dan insya Allah nanti kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu bermanfaat. Kita akan melakukan riyadhah bareng-bareng, dan kemudian kita akan melepas ya yang namanya perasaan kecewa, marah, dendam gitu ya, selain dari ruang terapi yang kita lalui kemarin gitu ya. Nah, teman-teman yang berbahagia, saya izin kita doa dulu bareng-bareng supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dalam ilmu gitu ya. Alhamdulillah salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya teman-teman sahabat privat RFFLOP ya, kenapa saya mengambil tema tawakal pada kesempatan malam hari ini gitu ya. Tawakal erat kaitannya dengan usaha ya. Ya, tawakal itu bukan berarti kita menyerah. Banyak orang yang tidak gagal paham ya, tidak mengerti bahwa posisi tawakal sesungguhnya itu yang seperti apa. Nah, insya Allah kita kupas tuntas pada malam hari ini posisi tentang tawakal. Saya baru saja ya mendapatkan curhat dari salah satu teman kita yang out gitu ya, dari grup ini. Saya tidak menyebutkan namanya, cuma kita mengambil ibroh ya dari inspirasi dari beliau. Ternyata beliau sedang banyak ketidakmudahan persoalan gitu ya, paradox of Candy ya. Banyak di antara kita kalau tidak diingatkan ya, tidak masuk dalam ruang belajar, misalnya nge-zoom tapi sering izin ya, mohon maaf ya, kalau sudah tahu gitu ya. Saya memang beberapa pekan ini itu aktif japri teman-teman semuanya, mohon maaf yang kena japri, memang saya sengaja melakukan hal itu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan karena saya sayang teman-teman semuanya gitu ya. Ibaratnya teman-teman udah pesen gitu makanan, saya mau pesen makanan hidangan untuk kru saya gitu, isinya ada ayam bakar, kemudian ada sambal, ada lalapan, ada nasinya gitu kan. Nah, tetapi yang diambil gitu ada hanya sambalnya aja, yang diambil ada hanya nasinya aja gitu. Saya nggak ikut ngezoomnya ya bun gitu kan. Kalau nggak ikut silahkan izin ya, supaya kami tahu berkabar gitu, biar dapat transferan energi ajaibnya. Tapi ada yang kadang-kadang ya ketika di japri pun nanti malam ngejum ya, hanya dibaca, kemudian hadir pun tidak gitu kan. Nah ini hal-hal yang demikian gitu kan, ibaratnya teman-teman udah pesan paketan lengkap tapi hanya ngambil nasinya doang gitu. Nah akhirnya yang ada tumpukan-tumpukan persoalan, akhirnya enggak ajaib. Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan mentornya, yang disalahkan AMR-nya, yang disalahkan adalah Allahnya gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Rukma. Ini saya hanya sekedar cerita ya teman-teman. Barusan beliaunya WA saya itu mau apa teman-teman sebenarnya. Ini ilahi gitu ya, kata-katanya nggak baik. Beliau mau bunuh diri. Ya Allah Bunda, sampai segitunya kemana ilmu yang Bunda pelajari selama ini gitu kan. Bunda aktif banget ikut MR sampai ke pusat kemarin, ikut ke Jakarta, ikut milad, ketemu Ustadz Nes, foto-foto bareng.
beliaunya tuh bilang kayak gini, saya semakin tidak yakin dengan keajaiban karena saya tidak pernah dapat keajaiban. Kemudian Ustadz Nas juga kayaknya apa sih, saya hampa, sholat tuh merasa hampa gitu, saya mau bunuh diri aja gitu, sampai segitunya gitu. Nah, sampai kalau kita tidak mau diingatkan, ya itu akibatnya garis kebenaran kita meninggi gitu, tertutup dengan ego, tertutup dengan amarah, tertutup dengan rasa tidak percaya. Tadi Bunda Susan sudah mengingatkan di awal bahwa keajaiban terjadi, nomor satu itu kuncinya adalah di keyakinan gitu ya, keyakinan. Apabila kita nggak yakin dan kita nggak percaya, ya udah tumbang semuanya, nomor 2, 3, 4 enggak akan berlaku semuanya, nggak ada rasa ikhlas lagi, nggak ada rasa ridho lagi gitu kan, nggak ada semangatnya lagi gitu, karena yang dikedepankan adalah hawa nafsunya. Nah, ini jangan sampai yang terjadi demikian. Alhamdulillah ya, alhamdulillah satu nyawa terselamatkan gitu ya. Tadi saya telepon beliau, Bunda jangan begitu, jangan sampai begitu gitu. Kenapa? Jangan hidup itu jangan dibanding-bandingkan, apalagi membandingkan dengan misalnya ya, tadi beliau membandingkan, saya melihat tetangga saya, dia nggak rajin sholat, dia nggak pernah puasa, tapi kok hidupnya enak, kaya, itu bersyukur banget gitu. Ya, saya jadi ingat kisahnya Ustadz Nasrullah waktu menemukan jurus Garputala gitu ya. Ada seorang ibu muda yang mau bunuh diri gara-gara anak kecil ya, anaknya yang paling kecil ditabrak oleh suaminya sendiri dari belakang. Seperti itulah gitu. Kisah-kisah yang seperti itulah yang harusnya kita jadikan inspirasi ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak menjadi orang yang demikian gitu kan. Yang penting ya semangatnya terus dijaga gitu kan. Obor api ketegarannya itu terus gitu, dijalankan terus gitu. Pokoknya teman-teman istiqomah, mau paham mau nggak paham, masuk pulang Jumat aja deh ya kan. Bun, misalnya saya izin, nggak apa-apa, asalkan teman-teman ada istilahnya pamitannya gitu kan sama gurunya. Oh, jadi tahu ini ada urgen, nggak apa-apa, daripada di Japri nggak menjawab, kemudian hanya dibaca, kemudian ujuk-ujuk datang hanya kalau ada persoalan dan kemudian menyalahkan gitu kan. Ilmu MR nggak ada ajaib-ajaibnya ya, nggak ada ajaib kalau nggak dipraktekkan gitu kan. Seharusnya ilmu MR itu harus dipraktekkan. Kalau kita nggak mau praktek ya kita nggak akan bisa ajaib. Nah, inilah saya penting ya, merasa perlu mengingatkan untuk teman-teman semuanya yang hadir dalam ruangan ini supaya tetap tegar dan tawakal gitu ya. Saya izin share screen-nya dulu supaya teman-teman bisa mengetahui maknanya. Okay. Untuk berpindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi hijrah ini itu kan secara bahasanya seperti itu artinya. Tapi dalam konotasi ya, hijrah yang sebenarnya itu adalah perpindahan dari arah gelap menuju arah cahaya gitu. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka ketika Rasulullah bermigrasi dari Mekah ke Madinah itu disebut dengan hijrah gitu. Dan penggantian yang lebih baik lagi. Nah, maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, Allah akan menggantikannya dengan halal gitu. Jika kita meninggalkan yang misalnya riba, insya Allah dengan keyakinan yang penuh kita akan bisa mendapatkan gaji yang halal, ibaratnya seperti itu. Nah, mungkin selama ini kita flashback ke belakang, kita memiliki teman-teman yang kurang baik gitu ya. Nah, dari komunitas-komunitas itu yang toksik gitu, kemudian kita pikirannya jadi teracuni yang enggak gitu. Nah, akhirnya kalau kita mau berhijrah melakukan hal yang terbaik gitu ya, kita mau mengikuti perjalanan spiritual kita dengan baik, insya Allah Allah akan menggantikan segala sesuatu yang kita tinggalkan menjadi hal yang lebih baik. Banyak kok kisah-kisah ya seorang artis yang hijrah kemudian bisa mendapatkan cahayanya sendiri gitu. Nah, seperti inilah yang kita maksudkan. Nah, hijrah itu adalah sunnatullah ya sebenarnya. Kalau dari meninggalkan dari hal yang tidak baik menuju ke hal yang baik, itu adalah sebuah janji Allah yang pasti ya. Karena sesungguhnya apabila kita mau meninggalkan hal-hal yang tidak baik, inna kaidah syaitani kana, tipu daya setan itu lemah. Tapi apabila kita tidak mau
ya, meninggalkan sesuatu yang tidak baik itu, maka tipu daya setan itu akan semakin kuat. Ya, contohnya tadi seperti kisah yang saya sebutkan di awal gitu ya, barusan seorang bunda gitu, saya mau bunuh diri aja. Gitu. Untuk apa saya hidup? Amanah saya banyak. Nah, emang itu solusi gitu. Apakah dengan demikian Allah ridho? Gitu, langsung kita selesai persoalan dan masuk surga? Kan enggak, gitu kan. Maka katakanlah tidak ada kekuatan yang bisa melawan kehendaknya Allah. Tidak ada kekuatan yang bisa melawan kehendaknya Allah. Termasuk kita diberi ujian, ketidaknikmatan, ketidaknyamanan, itu juga sudah kehendaknya Allah. Sejauh mana kita mau bersabar, sejauh mana kita tegar, sejauh mana bahwa ini akan membuahkan keajaiban. Pegang yakin itu, gitu kan. Apalagi tentang finansial gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang merasa saya nyaman gitu kan. Ada yang mencari nafkah ya, mohon maaf, cari nafkahnya di kafe gitu kan, jual miras ya, kemudian di karaokean gitu ya. Nah, hal-hal yang kurang baik seperti itu kan tiba-tiba Allah memberikan hidayah, memberikan cahaya gitu kan. Dia ingin hidup tenang, akhirnya dia hijrah. Nah, secara finansialnya, pokoknya saya nggak peduli, saya jualan aja deh, yang penting halal ya. Nah, insya Allah Allah akan memberikan nikmat kepada orang tersebut, pasti gitu. Nah, kemudian apabila kita mendapatkan bungkus permen, jika harta kita diambil Allah gitu, berkurang, misalnya kena musibah, kena banjir ya, kemudian misalnya kemarin di tempat saya ya, waktu Lebaran ada musibah apa namanya, waktu sholat id ya, keluarganya diambil 3 orang gitu, ketimpa pohon gitu kan. Nah, itu cara Allah sebenarnya membersihkan kita, menaikkan derajat kita. Misalnya yang diambil adalah istrinya, nah yang diuji berarti kan suaminya gitu kan. Yang diambil adalah suaminya, yang diuji adalah istrinya. Sejauh mana gitu, istrinya itu mau membersihkan diri, sejauh mana istrinya itu mau bertawakal kepada Allah. Seperti itu, maka mengikhlaskan sesuatu. Nah, di akhir tadi yang poinnya keempat kata Bunda Susan, mengikhlaskan bukan sesuatu yang mudah, tapi tidak dari kita, ya, tidak semua dari kita itu bisa ikhlas ya, perasaan memberi apa ya, merelakan apa yang tadinya kita miliki diambil lagi sama Allah. Yang semua kita miliki di dunia ini itu kan sebenarnya adalah titipan gitu. Lalu kenapa kita harus merasa ini punyaku banget, kenapa kamu ambil ya Allah gitu. Kenapa saya dari punya harta tiba-tiba saya menjadi kondisi yang minus, banyak hutang, banyak amanahnya di mana-mana sampai dicari-cari polisi gitu. Barusan yang ibu-ibu yang curhat ke saya seperti itu, yang barusan bilang mau bunuh diri. Alhamdulillah ya, semoga kita jangan seperti itu ya. Nah, ada sebuah pelajaran. Ini pelajarannya kisah saya sendiri kan. Saya itu pernah ngontrak, gitu. Saya itu pernah tinggal di rumah kontrakan. Ya, sebelum saya kenal ya ilmu magnet rezeki gitu ya. Suatu pagi listrik di rumah kontrakan saya itu habis gitu kan. Kemudian bunyi ya titit gitu kan. Nah, itu sekitar tahun 2017 gitu. Kan anak-anak saya masih kecil, panik gitu kan. Ah, ibu gitu kan. Kenapa itu bunyi ibu gitu? Ya Allah gitu, bunyi terus gitu. Mau input token gitu ya kan. Kok nggak benar, terus gagal lagi. Ya Allah, gimana ini di rumah gelap mau masak gitu. Pagi-pagi banget gitu ya, karena belum nyala sinar apa namanya, belum terang sinar matahari gitu. Udah kan, itulah anak-anak ketakutan. Suami saat itu bekerja di luar kota, hanya bertiga gitu, tinggal di rumah kontrakan, anak-anak masih kecil gitu. Masih usia balita, yang satu TK gitu kan. Nah, itu dengan anak-anak toddler gitu. Ibu, ini bagaimana listriknya habis? Anak saya yang pertama perempuan gitu kan. Jangannya sama pemerintah. Apalagi dalam posisi saat itu apa namanya SK gitu ya. SK saya sih insya Allah di rumah gitu. Cuman ya kok tidak diakui gitu ya sama pemerintah itu, bahwa saya ini seorang sarjana gitu. Ini adalah ijazah SMA-nya gitu, ijazah SMA-nya yang diakui. Nah, kemudian pada saat itu saya ikut banyak pelatihan, saya membuktikan bahwa saya ini seorang guru yang profesional dan pantas ya, untuk dibayar pantas gitu. Nah, ya saya ikut pelatihan, kemudian alhamdulillahnya saya upgrade ya menjadi seorang trainer guru gitu. Nah, saya sekali tampil waktu itu digaji 200 sama 500 sampai 500 ribu, itu di luar gaji pegawai gitu ya, sekali tampil dipanggil sama dinas gitu ya. Kalau ada panggilan dari dinas, dan itu nggak mesti sebulan sekali. Nggak mesti sebulan sekali, tapi ya lumayan lah gitu saya berpikir gitu. Nah, saya merasa
istilahnya kalau ada panggilan Yunus, wah berapi-api banget gitu lah, sampai kadang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu sampai lembur gitu ya. Teman-teman udah pada pulang, oh kamu belum pulang, iya nih besok mau tampil, saya harus menyiapkan istilahnya presentasinya begini gitu kan, saya harus mengedukasi guru supaya begini, pokoknya ikut pemerintah banget, ikut pemerintah banyak sendiko gitu. Lalu sampai suatu hari saya kenal MR, kemudian saya dikasih tahu ada pembelajaran COMR online, mau ikut nggak Bunda Vita? Oke, saya mau ikut. Mulai dan Ustaz Nasrullah berbicara di situ gitu. Nah, kemudian Ustaz Nasrullah itu berbicara dalam ada asbah kalamnya dalam surat Al-Fussilat ya, ayat yang ke-33. Kemudian orang yang lebih baik itu adalah orang yang perkataannya itu menyeru kepada Allah. Nah, itu langsung majleb gitu di hati. Langsung majleb gitu di hati. Menyeru kepada Allah. Saya selama ini menyeru kepada siapa gitu kan? Ya Allah, saya salah gitu ya. Berarti saya salah sebenarnya. Saya garis kebenaran berarti gitu. Nah, setelah itu saya merenung dalam proses perenungan itu, saya menemukan bahwa selama ini saya seru bukan ke Allah, saya harus mengikuti, ngajakin orang, tapi saya ngajakin supaya manut sama pemerintah. Berarti saya harus ngajakin orang supaya ikut dengan apa maunya manusia, bukan apa maunya Allah gitu kan. Nah, disitulah saya merasa pergulatan batin gitu ya, nangis. Dan akhirnya ya dalam perjalanan saya bertemu dengan Bunda Susan. Akhirnya saya pilih ikut menjadi seorang trainer gitu, ikut TFT gitu. Nah, ini saya mau ngerjain PR-nya Allah gitu. Karena saya ingin menjadi orang yang sebaik-baiknya manusia yang bisa menyeru, mengingatkan orang lain kepada jalannya Allah. Nah, alhamdulillah gitu. Saya belajar MR, mengajarkan MR ya, kemudian mengurus zakahnya MR. Nah, rezeki yang dari trainer dari pemerintah itu saya lepas. Terus saya mengundurkan diri gitu. Saya terus terang saya bikin surat sama dinasnya. Dengan ini saya mau maju menjadi trainer. Waktu mau mendaftar jadi trainer di Jakarta, saya bilang saya nggak mau lagi jadi trainer di kabupaten, saya nggak mau lagi maju ke tingkat provinsi, udah cukup gitu. Lah kenapa gitu? Enggak lah, saya nggak apa-apa, saya mau fokus aja, saya ingin menjalani ibadah spiritual saya dengan sebaik mungkin. Saya mau jadi trainer yang lain, saya mau jadi trainer di swasta, boleh ya? Dan saya minta maaf. Akhirnya saya keluar, alhamdulillah gitu. Setelah itu nggak merasa dikejar-kejar deadline lagi, rasanya lebih nyaman, lebih tenang gitu. Jadi trainernya MR daripada jadi trainer di pemerintah. Benar sungguhan gitu. Saya lepas sampai sekarang rasanya nyaman aja gitu. Saya tidak melepas pekerjaan saya sebagai seorang guru gitu kan, tidak. Saya tetap melaksanakan, saya tetap loyal karena memang harus sedikit sumpah demikian gitu ya sama mereka. Cuma loyalnya dengan atas niat yang berbeda. Sekarang niat saya setelah hijrah itu ya berbeda. Saya bertawakal kepada Allah. Saya niat menjadi seorang guru baik karena Allah gitu. Saya ingin mengajar sebaik mungkin. Kalaupun saya jadi kepala sekolah ya kepala sekolah karena Allah gitu. Seperti itu gitu niatnya awal mula jadi guru penggerak seperti itu. Akhirnya Allah ridho gitu kan. Dibandingkan dengan teman-teman saya ya yang sudah dalam posisi kepala sekolah gitu saat ini, memang untuk pangkat dan golongan saya nggak mau mengakui saya yang paling belum tinggi ya dibandingkan mereka, karena memang saya waktu diangkat jadi PNS itu kan ijazah S1 saya tidak laku gitu. Ijazah S1 saya tidak laku, saya diangkat pakai ijazah SMA, tapi saya bisa mengupgrade ya, melampaui ya teman-teman yang masih jadi guru. Saya berada di posisi kepala sekolah, bahkan teman-teman yang sudah jadi guru ini dibandingkan dengan saya makanya masih tinggal mereka. Tapi alhamdulillahnya ya Allah, cara Allah menaikkan derajat orang itu pokoknya tidak disangka-sangka gitu ya. Teman-teman sudah melihat ya, kondisi saya sekarang gitu. Dari rumah kontrakan Allah beri kemudahan demi kemudahan. Karena apa? Ikhtiarnya, ketegarannya, tawakalnya. Tapi kan di balik itu saya menerima, sebelum dalam perjalanan itu saya menerima banyak sekali ujian. Saya menerima banyak sekali ujian gitu ya, sampai sebutin satu-satu gitu kan. Bahkan sampai hari ini pun ya, bukan disangka bahwa Bunda Susan sama saya itu nggak ada POC-nya, ada gitu. Tetap ada, cuma beda ya, yang dilandasi dengan ilmu dan tanpa dilandasi dengan ilmu, seperti itu. Kemudian ya saya lanjut, saya pernah ada di titik mencari validasi manusia ya kan. Nah, saya itu pernah menjadi seorang pedagang sepatu keliling, saya nggak malu. Dagang skincare keliling, saya jadi guru les privat. Ya karena itu tadi waktu ijazah S1 saya tidak diakui gitu kan.
Kemudian akhirnya saya mencari bagaimana caranya supaya ada tambahan, karena saya memang menanggung ya kebutuhan dari orang tua saya gitu. Mereka sudah tua-tua gitu kan, saya harus bisa membalas kebaikan bakti kepada beliau gitu ya. Saya jualan sepatu keliling ya, saksinya ada gitu ya, Bunda Dewi Kartika masuk RFSLP. Ya, kemudian saya jadi guru les keliling ya, dagang skincare, saya jualan desain Canva dan lain sebagainya. Tenang ya, saya terobsesi sama yang namanya harta gitu. Seperti tadi Bunda yang saya ceritakan gitu kan, gampang marah, penuh persoalannya, selalu ketumbuk-tumbuk gitu persoalan, tapi nggak tahu hikmahnya apa, di balik keajaibannya apa. Nah, baru setelah kenal MR saya jadi ada lompatan ya, lompatannya itu bukan 1 tingkat 2 tingkat, nggak main-main gitu kan, sampai ada di posisi ini gitu, sampai jadi trainer gitu, ajaib semua gitu. Nah, ini ya yang harus teman-teman bisa dijadikan insight gitu ya, ketegarannya itu, keistiqomahannya itu, mencari jalannya itu gitu ya, meskipun mungkin ada badai, ada ketidakmudahan, pokoknya jalan aja terus gitu, jalan terus, jangan sampai teman-teman itu putus asa. Ada sebuah hikmah di balik surat Al-Anfal yang bisa teman-teman jadikan pegangan ya, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Kita pegang 3 ayat ini sebagai pegangan hidup teman-teman. Dalam surat Al-Anfal yang kedua ya, orang beriman itu hatinya bergetar saat disebut nama Allah. Nah, apabila ada yang menyeru kepada Allah, diingatkan di Japri Bunda Dina, di Japri saya, Japri Bunda Susan gitu. Ayo masuk grup yuk gitu kan. Ayo belajar yuk gitu kan nanti. Atau mau yang gratis, mau yang apa gitu. Ayo belajar. Apabila kita bergetar gitu, berarti ya kita memiliki yang namanya nur, cahaya ilahi gitu. Kita punya yang namanya Furqan. Tapi apabila kita diingatkan tidak bergeming ya kan, berarti harus dipertanyakan lagi keimanan kita kepada Allahnya itu seperti apa gitu ya. Orang beriman itu ya harus bergetar hatinya saat disebut nama Allah. Jadi, nah kadang-kadang ya, barusan ya Bunda itu curhat, saya sholat kok rasanya hampa. Lalu kenapa Bunda setelah sholat merasa hampa, apakah Bunda meninggalkan sholat? Ya kadang saya merasa seperti itu. Nah, harusnya ketika dalam kondisi apapun, seberat apapun persoalan kita, jangan pernah tinggalkan sholat meski keadaan sedang berat gitu. Sholat aja terus, meskipun ketumbuk-tumbuk persoalan gitu. Meskipun ada rasa ketidakyakinan, ya Allah kapan sih aku ajaib gitu. Meski ada itu muncul, karena bisikan dari setan, bisikan dari hawa nafsu gitu. Nah, teman-teman harus tegar gitu. Saya nggak mau, pokoknya saya mau disebut orang yang beriman, saya nggak boleh seperti itu, saya nggak boleh menyerah. Nah, harus dilawan bisikan-bisikan seperti itu. Nah, kemudian orang-orang yang beriman itu mereka yang berinfak, ya, infak dari rezeki kami. Nah, maka upayakan ya teman-teman semuanya, setiap subuh sedekahlah meski hanya 1.000 rupiah uangnya. Kalau nggak punya Bunda, ya nggak punya uang, tidak punyanya uang kita berapa sih gitu ya. Apakah sekadar 100 perak kita kumpulkan tiap hari? Gak ada gitu. Kembalian dari belanja sehari-hari itu kumpulin. Nah, misalnya sehari 1.000, nanti sebulan kita kumpul 30.000, udah dapat 2 MR box ya kan, seperti itu. Ibaratnya harus seperti itu teman-teman, dipaksain. Karena Allah menyukai orang yang berinfak, menafkahkan rezeki yang Allah berikan ya. Berinfaklah dari rezeki kami ya, bukan rezekinya kita. Kita itu nggak punya rezeki, yang punya rezeki Allah. Sedangkan kalau kita dikasih ajaib rezeki rumah berderet-deret ya kita dikasih rezeki jabatan, kita dikasih rezeki punya penghasilan per bulan gitu kan, itu semuanya adalah rezeki kami, maksudnya rezekinya Allah gitu. Maka infaklah ya dari rezekinya Allah untuk Allah gitu. Berbagilah kepada orang. Insya Allah ya, berbagi tidak akan membuat kita miskin, tapi justru malah sebaliknya membuat kita akan semakin diberi kenikmatan, kekayaan. Mau apa sih gitu? Tinggal ngomong aja sama Allah, LOP gitu. Nah, itulah ya, mereka lah mukmin sejati yang mendapatkan derajat ampunan dan rezeki yang mulia. Nah, inilah hadiah dari Allah, bukan sogokan atau dari orang dalam gitu, dari ibaratnya perusahaan. Seperti itu gitu. Setelah kita berhijrah mengerjakan PR-nya Allah gitu, mendapat derajat gitu. Bunda Susan hijrah, dapat derajat, dapat ampunan, dapat rezeki yang mulia, halal, barokah, berkah gitu. Ya, siapa sangka Bunda Susan yang dulu gitu pernah ketumbuk-tumbuk persoalan sampai ada amanah di mana-mana, nggak tahu. Maka di sini saya ada, Bunda Susan ada untuk sharing, berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya.
Ya, hadiah dari Allah adalah keajaiban, dan keajaiban itulah yang harus kita pertahankan. Ya, karena keajaiban itu bisa hilang kalau kita tidak mau bertahan dan istiqomah seperti itu. Nah, lalu bagaimana asik masuk ke dalam goa keajaiban? Oh ya, goa keajaiban ya, yang sudah diceritakan Ustaz Nasrullah dalam channel Telegramnya. Gitu ya. Nah, goa keajaiban sendiri adalah sebuah simbol, ya, simbol dari kesendirian dan kerendahan hati. Ya, contohnya pemuda Asbabul Kahfi, ya, mereka memilih masuk goa ketika dikejar-kejar orang yang dolim. Mereka memilih ruang yang gelap. Di sana mereka menjalani proses, ya, untuk menghadirkan cahaya dari dalam diri. Ini adalah metafora, ya, supaya kita ini hanya fokusnya hanya kepada Allah. Nah, di saat kita masuk gua keajaiban, ada air mata yang menangis, ada penyesalan gitu kan. Tangisan-tangisan ini adalah bentuk muhasabahnya kita, introspeksi. Maka ketika ada persoalan, muhasabahlah, introspeksilah, bukan malah menyakiti orang lain atau malah maki-maki orang lain, nyalahin gurunya, lebih-lebih nyalahin ke Allahnya. Akibatnya kalau kita nyalahin Allahnya, ya udah putus asa, hidup terasa nggak berguna. Mati aja, dia pikir mati enak, langsung masuk ke dalam tanah selesai, padahal enggak gitu lagi. Nah, maka ya introspeksi setiap ada persoalan. Apa sih yang harus saya perbaiki? Kenapa sih dia ajaib saya belum? Jangan-jangan ada rasa yang muncul, ya kemudian diijabah di semesta gitu. Harus bagaimana Bun? Ya perbaiki rasamu adalah LOP terampuni. Nah, kalau istighfarnya yang tulus, jangan istighfar yang modus. Astagfirullah dan ada yang ngomongnya astagfirullah tapi hatinya enggak astagfirullah. Ya kan, astagfirullah, ya Allah saya mohon ampun tuh benar-benar sepenuh rasa ya Allah. Itu supaya apa, perisanya terbuka. Jangan astagfirullah. Ya dikira astagfirullah tapinya hatinya enggak nyampe. Ya enggak terbuka perisanya. Ya enggak terdapat aja seperti itu ya. Kalimat pendek astagfirullah itu adalah sebuah kalimat pengakuan dosa. Ya bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Bahwa Allah itulah yang maha mendengar. Saya mengakui ya, bahwa Allah yang maha esa, Allah yang maha pengampun, maka ampunilah saya. Allah mencintai hamba-hambanya yang beribadah di malam hari saat orang lain tidur. Nah, maka saat masuk ke keajaiban di malam hari, baiknya di mana? Saat sepertiga malam terakhir. Di simbol kesendirian adalah simbol kerendahan hati kan. Malam hari menangis itu saat sholat tahajud, upayakan menangis, tapi jangan nangis yang dibuat-buat. Allah, jangan nangis yang dibuat-buat gitu ya. Benar-benar menyesal, mengakui bahwa kita ini banyak dosanya. Dosa yang mana dulu dicari dosa saya yang dulu seperti apa gitu. Ya Allah, saya pernah bentak-bentak suami gitu. Pulang kerja dia minta kopi malah saya bentak. Boleh jadi seperti itu gitu kan. Boleh jadi itu jadi persiannya kita gitu kan. Nah, tapi setelah kita bermuhasabah, pagi harinya harus bangkit. Ya seolah-olah hidup baru, semangat baru. Jangan setelah subuh selesai kita langsung ingat lagi, ya Allah saya masih bersalah. Kita boleh seperti itu lagi. Udah, jadi lepas buka lagi gitu, lembaran yang baru, supaya apa, hidupnya seimbang. Proses hijrahnya itu mantap ya. Tobat hari itu harus diikuti aksi ya. Setelah pagi hari itu habis sholat tahajud, habis sholat subuh, jangan tidur langsung, biar kerja mantap. Afirmasi, udah hari ini sudah pagi, saya adalah pribadi mana terjadi. Afirmasi jalankan saat bangun tidur, saat tahajud bisa, saat pagi hari bisa, mau bekerja bisa, didobling 4 kali gitu bisa. Pokoknya saat teman-teman merasa muncul hawa nafsunya muncul, nggak yakin menjalani hari, nggak yakin akan bisa melewati hari ini dengan baik dan tepat, maka lakukanlah proses afirmasi. Teman-teman sudah ikut terapi gitu, lakukan proses ya terapi yang kemarin ya, EFT, tapping gitu, ya Allah gitu kan, sampai tepuk-tepuk ya Allah. Nah itu seperti itu, supaya langsung masuk energi baik, positifnya langsung masuk. Nah seperti itu kan. Kemudian harus senyum ya, senyumnya apa? 2 cm 7 detik. Simbol rasa syukur atas ampunannya Allah. Ya Allah, saya sudah bersyukur, saya sudah diampuni ya. Seolah-olah seperti itu. Tapi kalau setiap tahajud seolah-olah dosanya belum diampuni, jangan dibalik. Jangan dibalik. Ya tahajud dosanya seolah-olah sudah terampuni, begitu pagi hari
merasa semakin berdosa. Nah, jadi nggak bersemangat nanti kerjanya kayak gitu. Ya harusnya saat tahajud ya sepertiga malam terakhir merasa banyak dosa, bawa ke hadapan Allah. Kemudian setelah pagi senyum, simbol syukur, lepas. Setelah terima syukur lepaskan. Nah, lanjut ya. Pesan tawakal apa? Pesan tawakal itu adalah ya, kejujuran pada diri sendiri. Ya, teman-teman harus jujur mengakui kalau kita ini banyak minusnya, banyak kekurangan. Kita manusia biasa gitu, di hadapan orang lain juga kita punya kekurangan. Ya, jujur sama diri sendiri, bawa kepada Allah. Sebelum ingin diakui orang lain, akui dulu kesalahanmu di hadapannya Allah. Dibawa ke salat tahajud. Ya Allah, saya bersalah. Dulu saya pernah kayak gini. Dan cukupkan Allah sebagai saksi bahwa ya, kita pernah berbuat salah. Dan jangan pernah mengumbar aib diri sendiri dimanapun, apalagi di sosial media, kecuali bawa ketidakterpatan, bahwa persoalan kita di hadapan guru boleh untuk dijadikan tabayun, sharing gitu kan. Saya harus apa, harus bagaimana, boleh gitu kan. Tapi jangan dibawa ke audiens orang lain gitu kan. Ibaratnya kayak gini, ibaratnya ya, tidak mencukupkan Allah sebagai saksi. Allah itu sudah menutup aib-aibnya kita, tapi kita membuka aibnya kita sendiri gitu. Ibaratnya kayak gini, curhat di sosial media tuh. Kalau teman-teman lihat Facebook tuh ya, banyak sekali berseliweran di beranda Facebook itu ada status-status sosial ya, media Facebook itu bilang kayak gini, punya suami gajinya rendah, nggak enak banget gitu kan. Suamiku sukanya begini begitu gitu kan. Supaya kita mencari validasi dari manusia bahwa kita lah yang baik gitu. Suami yang salah. Nah, supaya audien kita menganggap bahwa sayalah yang baik, orang lain nggak baik. Nah, itulah kita kadang gitu, mencari validasinya dari manusia, membuka aib sendiri malahan gitu kan. Nah, taubatnya nggak akan sampai kalau gini, nggak akan diterima semuanya. Meskipun kita astagfirullah mau 1000 kali pun gitu. Perisai rezekinya nggak akan terbuka kalau tanpa diiringi dengan proses kesadaran mengakui ketidakterpatan. Gitu. Ya, jangan sekali-kali mengeluh di sosial media, bahaya, banyak setannya. Nah, kalau teman-teman sudah tobat itu adalah sebuah proses awal, bukan proses akhir. Gitu. Ya kayak saya jadi trainer itu bukan proses akhir dari belajar MR, justru ini adalah proses awal. Saya mengawali hari sebagai seorang pensyiarnya Allah gitu, kayak gitu ya. Tancapkan niat bahwa saya ini awal ya. Nah, setiap kali setelah ajaib teman-teman dapat keajaiban apa? Mau dapat emas 10 gram ya Bunda Tuti, mau dapat habis umrah gratis misalnya ya, kemudian ada yang dapat uang tunai dari majikan misalnya ya Bunda Yuni, dan lain sebagainya gitu kan. Itu baru jadikan proses awal, jangan jadikan itu akhir dari perjalanan keajaiban kita gitu. Karena kita mau ajaib lagi, harus menanam biji lagi gitu, ulangi lagi supaya mendapat pohon uang yang lebih besar lagi gitu. Ya, misalnya saya sama Bunda Susan pada saat sebelum Ramadan ya, dapat peserta SMR, alhamdulillah hampir ratusan gitu. Satu ruangan penuh. Itu baru proses awal, bukan proses akhir gitu. Bagaimana saya harus menjalani lagi, mengulang lagi supaya keajaiban terjadi lagi, banyak orang-orang yang mengenal MR lebih banyak lagi. Dan setiap kali RFF LOP ada yang keluar, ada yang masuk, itu juga proses bagi kamu gitu ya. Supaya nanti ajaib lagi, bukan berarti semakin banyak peserta nanti kami semakin ajaib, itu enggak, tapi semakin banyak peserta yang kami ajak gabung berarti gitu, kita bisa menggulung energi, berbagi energi keajaiban bareng-bareng, bukan untuk saya dan Bunda Susan sendirian, itu bukan. Energinya itu untuk teman-teman semuanya gitu. Ibaratnya kayak gitu. Nah, makanya ketika saya dan Bunda Susan ngajakin, ayo dong teman-teman yang ada di grup ini gitu, yang lagi nge-zoom ini ya, tularkan ilmunya. Semakin kita menularkan ilmu, semakin kita berbagi benih kebaikan, semakin saatnya nanti suatu hari nanti kita akan panen gitu kan. Tinggal panen gitu kan. Setelah panen, tanam lagi, ulangi terus. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Karena proses belajar itu tidak mengenal usia. Rasulullah aja belajar sampai kapan sih? Sampai beliau meninggal, sampai sakaratul maut. Kok bisa gitu kan. Kok sampai beliau sakaratul maut kan masih ada ayat yang turun. Surat Al-Maidah ayat 5 gitu kan. Sudah kamu sempurnakan untukmu seluruh agama gitu kan. Nah, itu masih belajar. Padahal nyawanya udah di kerongkongan. Lalu kita, siapalah kita
kok nggak mau belajar gitu kan. Nah, ibaratnya kan kayak gitu teman-teman ya. Nah, setiap hari itu anggaplah adalah sebuah kesempatan baru untuk berbuat baik gitu. Ya, kesempatan yang baru. Oh, berarti hari ini, besok hari apa? Jumat. Oh, libur nih, saya mau berbuat baik apa ya? Oh, kasih makan tumbuhan. Berbuat baik apa ya? Oh, membersihkan rumah gitu kan. Berbuat baik apa ya? Sedekah MR, Bok gitu kan. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi supaya keajaiban kita tuh terus ada, nggak habis-habisnya, nyala lagi, obor cahaya, obor ya, bukan obor. Obor cahaya keajaiban kita itu terus menyalanya, seperti itu. Nah, lalu ya usahakan teman-teman ketika masuk buah keajaiban itu melakukan deep talk. Apa itu deep talk? Deep itu dalam, talk itu bicara yang dalam sama Allah ya kan. Ya, jadi umpama setelah tahajud kan udah selesai ngusir ya, doa tahajud panjang banget, teman-teman nggak hafal gitu kan, belum hafal, yang hafalannya panjang banget, HP-nya dipegang baca gitu kan, HP-nya dipegang baca gitu. Tapi kurang majleb nih, taruh aja HP-nya, ya Allah langsung ngomong. Pakai bahasa Indonesia, Allah paham gitu kan. Allah itu paham bahasa apapun, ya kan Allah yang punya langit dan bumi, jadi insya Allah paham bahasa apapun gitu kan. Nah, ketika kita ya berbicara ya dalam sama Allah, gitu, melakukan dialog saat sepertiga malam yang terakhir gitu kan. Nah, iya, mohon maaf ya, ini nanti teleponnya lagi ya Bunda. Oke, saya lanjut ya. Kemudian Allah itu tidak harus kita mengucapkan pakai bahasa Arab. Nggak harus kita mengucapkan pakai bahasa-bahasa yang puitis ya. Jadi kita harus ngobrol, dialog sesuai kemampuan kita gitu kan. Misalnya hari ini ya, tadi ya pagi hari Kamis ya, hari Kamis saya belum berhasil ya Allah, tolong pegang tanganku ya Allah, aku butuh cahaya. Diam terus, dengarkan ya. Jawaban-jawaban Allah itu nanti bisa berupa ya, jawaban-jawaban Allah itu nanti bisa berupa ketenangan. Tiba-tiba kok hatinya adem, nyaman, sejuk, dengar selawatannya, kemudian dengar tausiahnya Bunda Susan kok masuk semua gitu kan. Kadang-kadang yang namanya nasihat tidak mudah untuk masuk ke dalam diri kita, karena diri kita ada perisainya gitu. Tapi manakala kita adem, nyaman, tentram, tenang, bahagia, itu nasihat itu mudah banget masuk gitu kan. Lalu tiba-tiba ada muncul ide solusi yang tidak terduga. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah saya dapat ide solusi, hari ini harus ngapain gitu kan. Nah, kemudian tiba-tiba kita belajar Al-Quran tuh nyangkut ayatnya. Tadi waktu Ustadz Nasrullah bilang gitu kan, nah 3 ayat Al-Anfal gitu, pelajari gitu, nah nyangkut aja gitu, jadikan pegangan dalam hidup gitu. Kemudian bicara setelah ngomong sama Allah, melakukan deep talk sama Allah itu benar-benar merasakan ya, kayak ngobrol sama saya kayak gini di depan gitu ya, di depan itu seolah-olah ada Allah gitu. Rasakan kehadirannya Allah itu sungguh-sungguh gitu. Allah ada di depan saya nih, ngomong gitu ya, diem. Boleh ngomongnya pakai batin, boleh langsung pakai lisan. Nah, ya Allah saya mau begini ya, tolong tuntun saya. Diam 5 menit gitu sambil LOP. Ya Allah, Engkau yang memiliki langit dan bumi seluruh seisinya, saya mau ini, tuntunlah saya dalam cahaya. Ini yang namanya deep talk. Sambil nangis boleh, malah Allah senang banget gitu. Langsung Allah jawab nanti. Saya sering begitu gitu. Ya Allah, saya didolimi sama si A tadi pagi, rasanya kok tidak nyaman banget. Ampuni saya ya Allah kalau memang saya punya salah kepadamu. Udah bawa curhat, nah, enak gitu. Nah, lalu setelah kita curhat sama Allah, tutup dengan tawakal gitu ya. Ya Allah, ya, aku sudah bicara sama Engkau, ya, janganlah Engkau sia-siakan. Nah, nanti ada yang dikabulkan terlebih dahulu gitu. Apa sih LOP-nya tadi? A, B, C, D gitu. Ada finansial, kesehatan, rumah tangga, kemudian teman-teman dan sebagainya gitu. Allah itu kalau nggak mengabulkan doa dari kita semuanya, malu teman-teman gitu. Karena Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadinya kita. Maka ketika kita berusaha untuk menyerahkan, ya, tawakal itu bukan langsung pasrah nggak mau ngapa-ngapain, tapi harus ada gerak ikhtiarnya. Ada senyum yang indah, sambut pagi yang cerah gitu kan. Nah, Allah itu nggak butuh kata-kata indah yang puitis bagaimanapun, tapi kita harus ya bicara dengan jujur dari hati yang terdalam gitu. Ya seperti kita berbicara sama laut, lepas dalam, tanpa nyangkut, tenggelam tanpa takut gitu. Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan deep talk. Ya, tutup dengan tawakal. Insya Allah ya, dengan jalan tawakal ini teman-teman semuanya bisa
stay strong untuk menghadapi berbagai persoalan, kemudian tetap siap unduh ya, nandur mundur ibaratnya ya, nanam panen lagi, seperti itu, ulangi terus. Nah, apabila ada hal yang terasa sesek banget, itu harus ya konsultasi, jangan hanya diam di tangan. Aku tahu kok ilmunya yang kemarin gini, jangan merasa bisa ya, karena boleh jadi nanti ya, yang ada bahwa ya ini kan harus menerapkan jurus-jurus ini, tapi malah yang ada kadang-kadang ada kebenaran yang muncul, kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya seperti tadi kisah awal yang saya ceritakan, seorang ibu yang membunuh diri tadi ya, gitu ya, jangan sampai itu terjadi. Nah seperti itu ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya, segala pertanyaan nanti kita akan jawab ya teman-teman. Hari ini nanti pada saatnya kita akan melakukan riadah dulu. Setelah itu nanti teman-teman apabila ada hal yang kurang dimengerti, kurang dipahami, silahkan teman-teman nanti tanyakan ke mas saya atau Bunda Susan, hal apa sih yang bisa untuk meningkatkan rasa tawakal saya dan lain sebagainya, seperti itu ya. Alhamdulillah 70 orang sudah masuk dan siap untuk melakukan riadah ya. Alhamdulillah teman-teman ya, sukses selalu buat teman-teman, mudah-mudahan berhasil untuk prakteknya, untuk tetap mengistiqomahkan diri, mengistiqomahkan hati ya, supaya mendapatkan cahayanya itu terus berkelanjutan, ajaibnya itu terus-terusan ya, nggak cuma satu kali ajaib, 2 kali ajaib, pokoknya stay strong, tetap ada di grup LOP, karena disinilah kita punya pagar ajaib ya, yang akan melindungi teman-teman semuanya dari rasa-rasa yang muncul seperti tadi Bunda gitu, ada yang mau bunuh diri itu Bunda ya, jangan sampai itu terjadi ya. Nah untuk ini balik ya, insya Allah teman-teman semuanya di sini adalah hamba-hambanya Allah yang terberkati ya. Seperti itu Bunda Susan. Alhamdulillah materi sudah selesai saya sampaikan, barangkali ada tambahan dari Bunda Susan, monggo sambil teman-teman menyiapkan, barangkali ada yang batal wudhu ya dan lain sebagainya. Kita sebentar lagi mau melakukan proses riadah dengan membaca Al-Waqiah dan teman-temannya bareng-bareng. Baik, silahkan Bunda Susan, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bunda Susan. Ya, terima kasih materinya Bunda Pita, memberikan pencerahan di ruang pikiran sadar kita yang insya Allah nanti akan tertanam ya, masuk lebih dalam lagi melalui praktek magnet rezeki yang sekarang ini kita akan mengasahnya ya dengan Quranic vibration, khususnya membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Waqiah, surat percepatan rezeki ya, yang bagaikan kayak cocok sekali gitu ya dengan judulnya magnet rezeki. Jadi kita mengamalkannya surat Al-Waqiah yang Rasulullah menyampaikan bahwa siapa yang merutinkan membaca surat Al-Waqiah akan terjauhkan dari kefakiran. Artinya adalah diberikan banyak kelapangan, diberikan banyak kemudahan gitu ya, dan kemudian tentunya ya rezeki mengalir dengan deras pula ya, Masya Allah. Dan saya testimoni ya teman-teman, bukannya kita semua saat mengamalkan magnet rezeki kemudian tidak ada ketidakmudahan, tetap ada gitu ya, tetapi dalam menjalankannya beda seperti yang tadi Bunda Pita sampaikan. Dan saya pun setelah Hari Raya Idul Fitri ini saya testimoni sedikit aja ya teman-teman ya, semoga semakin mendapatkan pertolongan oleh Allah, kemudian pertolongan dari Allah, dan juga teman-teman juga demikian gitu ya. Jadi pada saat kita rutin mengamalkan magnet rezeki gitu ya, pun lagi ada halangan, apakah harus membaca Al-Quran? Kalau masih ada halangan, Bunda mendengarkan saja ya, untuk Al-Waqiahnya ya, untuk ibu-ibu yang masih ada halangan, untuk mendengarkan dulu ya bacaan Al-Waqiahnya. Nanti setelah istighfarnya, astagfirullahaladzim, nah itu sampai dengan selesai ikut Bunda itu ya. Jadi yang masih ada halangan menyimak dulu, yaitu tasmik gitu ya, tasmik menyimak ya, sama-sama Bunda Tri ya. Alhamdulillah. Nah saya testimoni ya teman-teman, seperti biasa gitu ya, setelah Idul Fitri itu ada yang berkurang lah karyawan saya gitu ya. Tapi enggak sering sih, cuma ini kok tiba-tiba aja 2 gitu kan. Nah saya itu pakai LOP gitu ya, pakai asumsi apa nih, pokoknya saya nanti dapat bismillah, dapat gantinya gitu ya. Tetap ikhtiar ada sih, saya muat di Facebook dan lain-lain gitu ya. Tetapi ajaibnya gitu ya, yang datang itu justru dari orang-orang sekitar gitu. Tiba-tiba saja ada yang WA, Bunda butuh karyawan enggak gitu, akhirnya dapat 1. Kemudian ada lagi yang, Bunda saya saudaranya ada yang masih belum kerja gitu, lowongannya tapi ART Bunda gitu. Iya ini justru cocok gitu kan. Alhamdulillah akhirnya enggak berlama-lama gitu ya, ada pertolongan dari Allah seperti itu. Karena dengan lengkapnya karyawan yang membantu ya kegiatan saya, karena kan
dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, banyak rumah yang harus dibersihkan gitu ya, banyak ruangan yang harus juga dirapihkan gitu ya. Kalau saya seorang kayak gitu gimana ya, nanti saya nggak bisa memateri di sini gitu. Yang intinya adalah untuk bisa sinambung ya ke kegiatan-kegiatan yang lain. Alhamdulillah karyawan saya sudah full gitu ya, sudah full, sudah lengkap. Yang mohon doanya tetap dalam kondisi yang semuanya baik dan betah, insya Allah bahkan bertambah lagi gitu ya. Dan teman-teman saya doakan pula ya, alhamdulillah di setiap amin amin ya Bunda Murti, terima kasih doanya. Di setiap LOP ya untuk tahajud itu saya kirimkan doa-doa terbaik ya untuk teman-teman yang ada di privat RFF LOP utamanya ya, kemudian ada di terapi sadar nafas ya, kemudian ada di mentoring ya, mentoring insan mulia. Alhamdulillah tak lupa saya kirimkan ya, ada sending love, pancaran-pancaran ya kasih sayang, kemudian saya doakan terbaik ya untuk teman-teman semua. Tentunya adalah keajaiban di mana nih, di kesehatan, rumah tangga dan finansial. Siapapun yang masih punya hutang, saya doakan biar segera mendapatkan kemudahan dalam pelunasannya ya, rezekinya berdatangan nih dari banyak arah ya, insya Allah kita pun saling mendoakan ya teman-teman ya, karena doa itu mantul kepada pengirimnya gitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa teman-teman saat tahajud juga ya, mungkin saat duha ya, atau sholat-sholat yang lain, jangan lupa ya kita saling mendoakan teman-teman yang ada di satu grup ini atau di grup-grup lain ya. Dan kemudian kita doakan pula ya untuk seluruh dari umat muslim yang ada di dunia ini, bahkan makhluk-makhluk yang lainnya ya, karena doa itu jangan terbatas pada kelompok kita saja ya, pada diri kita saja, tetapi menyeluruh, bahkan itu nanti menjadikan seluruh ini kapasitas kita menjadi meluas. Nah saat kapasitas kita meluas, tentu rezeki menjadi lebih banyak tertampung gitu ya, meluber gitu istilahnya di sini ya, rezekinya luber-luber. Wah Masya Allah. Dan saatnya teman-teman semua ya, pada malam hari ini kita akan menaikkan spiritual meter kita. Di arah mana nih teman-teman? Di arah yang menuju cinta kasih sayang yang melebihi dari batas wajar gitu ya. Jadi ya misalnya, wah saya sih ya kasih sayang tuh sama orang itu gitu kan misalnya. Tapi kalau misalnya kita kasih sayangnya di atas rata-rata kan, ya Allah muliakan dia, ya Allah bahagiakan dia gitu kan. Mudah sekali nanti mendoakan orang lain gitu ya. Kita berlatih ke sana. Di mana tuh? Spiritual meter plus 6. Di sana letak spiritual meter kita apabila sudah mayoritas gitu ya, dari waktu-waktu kita 24 jam nanti kita bisa stay ada di sana gitu ya. Mayoritas ini mungkin ya 75%, 80% gitu ya, karena kan naik turun ya, namanya spiritual meter ya gitu kan. Nah kalau dalam presentasi terbesarnya kita banyak ada di plus 6, maka teman-teman semua nanti akan mudah sekali menemukan talenta, menemukan skill baru untuk teman-teman, menemukan peluang-peluang rezeki yang masih ada terpendam, ada di kuantum teman-teman semua. Maka kita jaga tuh ya untuk bisa berada di spiritual meter plus 6, yaitu ada ketulusan ya, mencintai banyak orang ya, kemudian menyayangi, mendoakan, memuliakan gitu ya. Bukan dengan orang yang baik saja teman-teman, bahkan orang yang tidak baik pun kita untuk bisa keren. Kerennya tidak hanya di permukaan ya, keren tapi hatinya benci ya, yang ditangkap ke semesta kebencian itu kemudian dipantulkan kembali dengan dihadirkan orang-orang yang membuat benci gitu kan, membuat tidak baik ya, ada di wilayah kuantum kita. Maka kita harus sampai dengan keperasaan juga memuliakan mereka, tetap memaafkan, mendoakan. Nah sikap memaafkan ini yang banyak sekali menarik ibanya para malaikatnya Allah, banyak menarik ada ibanya Allah pula ya. Maka kita jaga nih di sini ya, dengan apa nih? Kita akan praktek langsung ya, menggetarkan Al-Quran, kita membaca kitab suci Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Waqiah, dan ada doa-doa yang lain, satu buku ini ya, dengan sikap sempurna ya, dada dilapangkan, karena untuk bisa menarik oksigen lebih banyak, kemudian nanti
akan menjadi menyehat tubuh kita ya, sel-sel tubuh, sel-sel saraf itu juga terisi ya, nutrisi ya dengan maksimal. Di samping teman-teman semua mengkonsumsi ya ada makanan-makanan yang menyehatkan gitu ya. Untuk yang ibu-ibu nih biasanya pada senang gorengan-gorengan gitu ya, untuk mungkin dikurang-kurangin gitu ya, dikurangin gitu ya, untuk bisa ini ya, segar tubuh kita. Karena kalau kebanyakan gorengan nanti ya kayak saya kemarin gitu ya, ada radang gitu dan lain-lain. Nah, kita untuk menghindari itu, menjaga kesehatan ya dengan cara pola makan yang baik juga, kemudian juga pola pikir, pola rasa gitu ya. Jadi luar dan dalam kita jaga gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Mari teman-teman semua menuju ke spiritual meter plus 6 ya, untuk kita getarkan untuk tubuh kita membaca Al-Quran ini melalui mata yang melihat tulisan, lalu nanti ada mulut yang membaca gitu ya, dan rasa yang kemudian merasakan bahagianya. Semua harus senyum 227 dulu nih, coba teman-teman senyum dulu 227 ya, jangan ada yang tegang ya, karena kita harus bahagia di atas rata-rata gitu ya, bahagianya powerful. Ini narik uangnya nanti akan mudah sekali ya, ide-ide bermunculan gitu ya. Oke, tarik senyumnya dulu. Link yang menghujam jiwa.